Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang muamalah yang beranggotakan Faridatul Jannah dengan NIM 2010411006, Gilang Gautama dengan NIM 2010411013, Ogi Fajar Satrio dengan NIM 2010411024, Desta Intan Permatasari dengan NIM 2010411026, Widya Aulia Ekasari dengan NIM 2010411030, Intan Nur Andini dengan NIM 2010411038, Faisal Nur Samsi dengan NIM 2010411265. Hakikat muamalah. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani setiap aktivitas di dunia ini. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Hukum-hukum Allah dan dalam muamalah pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita dan menghilangkan segala kemudaratan. Istilah muamalah biasanya juga dimaknai sebagai hubungan sosial antara sesama manusia. Hidup seorang manusia akan dipandang lebih baik ketika bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itu, seorang perlu meningkatkan kualitas muamalahnya yang dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengintrospeksi diri sendiri sudah sejauh mana kita melakukan muamalah. Muamalah merupakan praktek ajaran Islam tentang hablum minan nas yang berdimensi sosial atau komunal. Ada bermacam-macam muamalah. Sebagai contoh, muamalah dalam kehidupan sehari-hari antara lain kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa berbagai aturan dan hukum sebagai pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Fajar Satrio, NIM 20104111024 dari Manajemen A. Di sini saya akan membicarakan tentang pandangan Islam tentang kehidupan manusia, yaitu satu, hakikat dunia dalam Islam. Dunia menurut Islam hakikatnya hanyalah permainan dan sifatnya fana atau tidak abadi. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup dan beraktivitas serta menjalankan segala urusannya, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan oleh Allah beserta isinya untuk mendukung kehidupan manusia dan memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua yaitu dua tipu daya. Sesungguhnya dunia ini penuh dengan tipu daya dan muslihat dan membuat manusia terlena dibuatnya. Bahkan Rasulullah SAW juga merasakan khawatir apabila umatnya terpedaya oleh dunia dan melupakan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Yang ketiga yaitu keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Saat ini manusia berlomba-lomba mengejar dunia dan berusaha untuk mencari kesenangan dunia dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang diharamkan. Banyak manusia yang terberdaya dunia dan tidak menganggap bahwa dunia seberapa hanya tempat singgah saja dan akhirat adalah sesuatu yang seharusnya dikejar. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Intan Permatasari, NIM 2010411026. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan, yaitu pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Yang keempat yaitu balasan bagi mereka yang mementingkan dunia. Seringkali manusia tidak sadar bahwa ia lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, dan manusia tersebut akhirnya melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir di dunia gemar berfoya-foya dan bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, dan terkadang juga mereka mentertawakan mereka yang berbuat amal soleh dan bersabar atas segala ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Allah sendiri menjamin bahwa orang-orang mukmin yang bersabar di dunia untuk kehidupan di akhirat, mereka akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Demikian juga para kaum kafir. Yang kelima yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya untuk manusia dan dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, selama hidup di dunia selayaknya manusia berlomba-lomba dalam kebaikan
dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya sebagai bentuk rasa iman dan takwa kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Aulia Kasari, NIM 20104111030. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna spiritual tentang kejayaan hidup. Pengertian spiritual Islam. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, nyawa hidup, nafas hidup. Spiritualitas menurut Ibnu Arabi adalah pengerahan segenap potensi rohaniah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Yang kedua yaitu menjelaskan Al-Quran tentang spiritual. Sebagaimana disebutkan bahwa ranah spiritual esensinya bukanlah materi atau jasadilah, akan tetapi ia merupakan konsep metafisika yang pengkajiannya melalui pendalaman kejiwaan yang seringkali disandarkan pada wilayah agama. Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak terlepas dari ajaran spiritual yang melambangkan kesalahanan pribadi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nur Andini, NIM 20104111038. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-6, yaitu ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih, muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Di atas sudah dijelaskan bahwa berdasarkan aspeknya, muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. Yang pertama, muamalah adabiyah. Penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syara' terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan dan diperjualbelikan? Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli, gadai, jaminan, dan tanggungan. Prinsip-prinsip muamalah. Prinsip umum. Dalam prinsip umum muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu 1. Hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. 3. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun berbagai segi kehidupan, yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Prinsip khusus. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi 2, yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. 2. Adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan. 3. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur.
Sedangkan yang dilarang dalam muamalah antara lain, riba merupakan setiap tambahan atau manfaat yang berasal dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan peminjam. Riba juga sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak sangat merugikan masyarakat. 2. Goror adalah mengandung ketidakjelasan, spekulasi, taruhan, bahaya cenderung pada kerusakan. Akhlak bermuamalah. Agama Islam adalah nasihat, yakni nasihat yang berkaitan mengenai kebenaran dan kesabaran. Nasihat adalah sedekah, laksana senyuman, dan laksana perkataan yang baik. Oleh karena nasihat itu akan bermanfaat. Nasihat adalah amal soleh, namun letaklah nasihat itu pada tempatnya dan situasinya agar ia menyentuh hati. Dalam bermuamalah, hendaklah memperhatikan beberapa nasihat berikut ini. 1. Menghindari tirani, sombong, syaiton, serakah, dan jelek. 2. Menjamin hak kepemilikan dan kebebasan. 3. Mematuhi peraturan dan setiap perjanjian. 4. Membeli secara sopan dan sederhana. Akhlak berdagang yang perlu dijaga antara lain: jagalah kejujuran. Yang kedua, bersikap terbuka dan toleransi. 3. Janganlah menipu dan bersikap curang. 4. Seringlah memberikan saran dan informasi. 5. Janganlah mengurangi takaran. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.